hati-hati lur, kondisi saat ini lur. Kondisi saat ini ya banjir makin besar nih. Banjir besar sekali lur. Ini sore ini Jabal Mina. Ya, Jabal Mina sama di Kalanganggara ya. Jebol, tanggulnya jebol semua. Bumiayu, sebuah kecamatan yang sibuk di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terletak di jalur vital penghubung pantai utara dan pantai selatan, wilayah ini dikenal dengan hiruk-pikuk perdagangannya dan lanskap perbukitan yang menawan di bawah kaki Gunung Slamet. Namun, ketenangan sore itu berubah menjadi mimpi buruk. Langit yang gelap bukan sekadar pertanda hujan biasa, melainkan awal dari bencana hidrometeorologi yang mengguncang ribuan warga. Kami menyajikan laporan khusus mengenai banjir bandang yang menerjang jantung kota Bumiayu. Sebuah peristiwa ketika Sungai Keruh dan Sungai Erang, dua nadi air utama di wilayah ini, kehilangan kendali, meluap dengan kekuatan destruktif, dan menyapu apa saja yang dilaluinya. Dalam 9 menit ke depan, kita akan menelusuri detik-detik mencekam saat air bah datang, kerusakan masif yang ditinggalkan, hingga analisis mendalam mengapa bencana ini bisa terjadi di wilayah yang seharusnya menjadi penyangga air. Ini adalah rekam jejak peristiwa, duka warga, dan peringatan keras bagi keseimbangan lingkungan kita. Semua bermula dari intensitas hujan yang tidak wajar. Berdasarkan data meteorologi, hujan lebat mengguyur wilayah hulu di lereng Gunung Slamet sejak siang hari. Durasi hujan yang panjang dengan intensitas tinggi membuat tanah di wilayah hulu jenuh dan tak mampu lagi menyerap air. Sekitar pukul 15.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, tanda-tanda bencana mulai terlihat di hilir. Di pusat kota Bumiayu, debit air Sungai Erang dan Sungai Keruh meningkat drastis dalam hitungan menit. Warga yang tinggal di bantaran sungai, seperti di Desa Kalirang, Dukuh Turi, hingga Penggarutan, awalnya hanya siaga biasa. Namun, air datang lebih cepat dari perkiraan. Bukan air jernih yang datang, melainkan air berwarna coklat pekat, bercampur lumpur, material kayu, sampah, dan bebatuan. Suara gemuruh air yang menghantam dinding sungai terdengar mencekam, mengalahkan suara hujan itu sendiri. Pada puncaknya, tanggul-tanggul penahan air tak lagi mampu membendung volume yang membludak. Air melimpas ke jalan-jalan protokol, mengubah jalan aspal menjadi sungai deras yang mematikan. Di beberapa titik, ketinggian air naik secara instan, menjebak warga yang tak sempat menyelamatkan harta benda. Kepanikan melanda ketika arus liar mulai masuk ke permukiman padat penduduk, memaksa warga berlari mencari tempat yang lebih tinggi tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Dampak dari terjangan ini sungguh luar biasa. Visual amatir yang terekam oleh warga menunjukkan betapa tak berdayanya manusia menghadapi kekuatan alam. Salah satu momen paling ikonik dan mengerikan dari kejadian ini adalah hanyutnya kendaraan roda 4 yang terseret arus deras di jalanan kota. Seolah-olah mobil tersebut hanyalah mainan plastik yang ringan. Kerusakan infrastruktur menjadi catatan kelam. Jembatan-jembatan vital penghubung antar desa putus total atau mengalami kerusakan struktur yang parah. Pondasi jembatan tergerus oleh hantaman material keras yang dibawa air. Putusnya akses ini melumpuhkan mobilitas warga seketika. Di sektor permukiman, puluhan rumah yang berada tepat di bibir sungai mengalami kerusakan berat. Dinding-dinding rumah jebol diterjang arus, perabot rumah tangga hanyut, dan lumpur tebal setinggi betis hingga lutut orang dewasa mengendap di dalam ruang tamu, kamar tidur, hingga dapur warga. Fasilitas umum pun tak luput dari sasaran. Sekolah-sekolah dan tempat ibadah terendam lumpur, merusak buku-buku pelajaran dan sarana ibadah. Lahan pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi warga di sekitar bantaran sungai juga mengalami puso atau gagal panen akibat tertutup material sedimentasi. Kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah, namun trauma psikologis yang dialami warga, terutama anak-anak dan lansia, tak bisa diukur dengan angka. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa banjir bandang ini bisa terjadi sedemikian parah? Apakah ini murni bencana alam, atau ada andil kelalaian manusia? Para ahli hidrologi dan lingkungan mencatat adanya kombinasi faktor yang fatal. Pertama,
Faktor cuaca ekstrim akibat fenomena La Nina yang kerap meningkatkan curah hujan di atas normal. Namun, hujan hanyalah pemicu. Penyebab utamanya terletak pada kondisi daerah aliran sungai atau das. Sungai Keruh dan Sungai Erang mengalami pendangkalan atau sedimentasi yang parah. Kapasitas tampung sungai menyusut drastis akibat endapan lumpur yang terus menumpuk dari tahun ke tahun. Ketika volume air dari hulu datang dalam jumlah besar, palung sungai tak lagi muat, memaksa air mencari jalan keluar ke permukiman. Selain itu, alih fungsi lahan di wilayah hulu menjadi sorotan tajam. Hutan-hutan di lereng gunung yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air atau catchment area, perlahan berubah menjadi lahan pertanian sayur mayur semusim yang minim tegakan pohon keras. Tanpa akar pohon yang kuat untuk menahan tanah dan menyerap air hujan langsung meluncur bebas ke sungai dengan membawa material tanah. Inilah yang menyebabkan air menjadi sangat keruh dan berlumpur. Perubahan tata guna lahan di sempadan sungai di wilayah kota juga memperparah keadaan. Banyaknya bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan bibir sungai mempersempit ruang gerak air, menciptakan leher botol atau bottleneck yang memicu luapan seketika saat debit air tinggi. Di tengah kekacauan, solidaritas dan respons cepat menjadi cahaya harapan. Sesaat setelah air mulai surut, tim gabungan langsung bergerak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Brebes, TNI, Polri, serta relawan dari berbagai organisasi kemasyarakatan bahu-membahu turun ke lokasi. Prioritas utama adalah evakuasi dan penyelamatan jiwa. Tim SAR menyisir rumah-rumah yang terdampak parah, memastikan tidak ada warga yang terjebak di reruntuhan atau terseret arus lebih jauh. Posko-posko pengungsian darurat didirikan di lokasi aman, seperti balai desa dan gedung pertemuan, untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal sementara. Dapur umum segera didirikan. Aroma masakan dari dapur lapangan menjadi penanda bahwa bantuan logistik mulai tersalurkan. Bantuan berupa makanan siap saji, selimut, obat-obatan, dan air bersih didistribusikan, mengingat pasokan air bersih warga terputus total akibat pipa-pipa PDAM yang hancur diterjang banjir. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor dan sampah yang menyumbat aliran sungai di bawah jembatan. Proses pembersihan lumpur dari jalan raya juga dikebut agar akses logistik dan ekonomi tidak lumpuh terlalu lama. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat terlihat jelas, warga yang rumahnya selama turut membantu tetangga mereka yang tertimpa musibah, membersihkan lumpur tebal yang menyelimuti lantai rumah. Sudah hilang ya, temboknya semua sudah hilang. Allahu Akbar. Bencana banjir bandang di Bumiayu adalah alarm keras bagi kita semua. Alam telah menunjukkan batas toleransinya. Peristiwa ini mengajarkan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya reaktif, menunggu bencana datang baru bertindak. Diperlukan solusi jangka panjang yang konkret. Normalisasi sungai harus segera dilakukan secara berkala, bukan insidental. Namun yang lebih penting adalah pemulihan ekosistem di wilayah hulu. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul di lereng Gunung Slamet bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang mendesak. Penegakan hukum tata ruang mengenai bangunan di sempadan sungai juga harus diperketat demi keselamatan bersama. Warga Bumiayu dikenal sebagai masyarakat yang tangguh. Di balik puing-puing dan sisa lumpur, semangat untuk bangkit kembali terpancar kuat. Namun, ketangguhan warga harus didukung oleh kebijakan yang berwawasan lingkungan. Kita berharap, duka di Bumiayu hari ini tidak terulang di masa depan. Semoga air yang mengalir di Sungai Keruh dan Sungai Erang kembali menjadi sumber kehidupan, bukan lagi pembawa ancaman. Dari Bumiayu, Kabupaten Brebes, laporan khusus ini kami sampaikan.